Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Cindy Aprilia. Di sini saya akan memaparkan tentang e-government pada bab 1 dan bab 2. Pada bab 1, dengan judul definisi dan manfaat utama e-government, poin pertama yaitu pendahuluan, kedua pandangan lembaga dan institusi non-pemerintahan, ketiga definisi beragam pemerintahan, dan yang keempat adalah manfaat e-government. Pada poin pertama yaitu pendahuluan, definisi e-government sering bervariasi karena perbedaan implementasi di setiap negara. Meskipun memiliki prinsip dasar universal, perbedaan skenario implementasi, spektrum aplikasi yang luas, dan keterkaitan dengan kondisi internal negara menyebabkan ragam definisi. Pengertian e-government sangat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, dan kondisi ekonomi negara tersebut. Visi, misi, dan strategi pembangunan yang unik menciptakan beragam pendekatan mempengaruhi penyusunan prioritas pengembangan bangsa. Pada poin kedua yaitu pandangan lembaga dan institusi non-pemerintahan terhadap ruang lingkup e-government. Yang pertama, definisi Bank Dunia atau World Bank. E-government merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh agensi pemerintah seperti jaringan area luas, internet, dan komputasi seluler, bertujuan untuk mentransformasi hubungan antara pemerintah dengan warga, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. Kedua, definisi UNDP atau United Nations Development Program. E-government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh agensi pemerintah, menggambarkan pendekatan yang lebih sederhana terhadap integrasi teknologi dalam administrasi pemerintah. Ketiga, definisi SAP atau vendor perangkat lunak. E-government adalah gerakan reformasi global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh agensi pemerintah dan semua pihak yang berinteraksi dengan mereka, menyoroti aspek global dari transformasi ini dan fokus pada kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Keempat, definisi Janet Caldo atau Institute for Electronic Government. Electronic government adalah transformasi mendasar dari pemerintah dan tata kelola pada skala yang belum pernah terjadi sejak awal era industri, menekankan pada dimensi besar perubahan yang melibatkan pemerintah dan tata kelola. Dan yang kelima, definisi Jim Flazik atau US Department of Treasury. E-government adalah upaya membawa pemerintah ke dalam dunia internet dan beroperasi dengan kecepatan internet, menunjukkan arah transformasi menuju kehadiran pemerintah dalam era internet. Pandangan-pandangan ini mencerminkan variasi dalam pemahaman lembaga non-pemerintah tentang e-government, yang melibatkan transformasi fundamental dan interaksi pemerintah dan pihak terkait dengan pemahaman teknologi informasi. Pandangan-pandangan ini mencerminkan variasi dalam pemahaman lembaga non-pemerintah tentang e-government yang melibatkan transformasi fundamental dalam interaksi pemerintah dan pihak terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Poin ketiga yaitu definisi e-government di beragam pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan Federal Amerika Serikat, yaitu e-government adalah penyedia informasi dan layanan pemerintah secara online melalui internet atau sarana digital lainnya. Kedua, Nevada, Amerika Serikat. E-government adalah layanan online yang menghilangkan hambatan tradisional bagi warga dan bisnis untuk menggunakan layanan pemerintah. Dengan penggantian yang lebih nyaman juga mencakup operasi internal untuk menyederhanakan tuntunan operasional pemerintah bagi agensi dan karyawan. Ketiga, pemerintah New Zealand. E-government adalah cara bagi pemerintah untuk menggunakan teknologi baru guna memberikan akses yang lebih mudah kepada informasi dan layanan pemerintah, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan lebih banyak peluang untuk partisipasi dalam institusi dan proses demokratis. Keempat, pemerintah Italia. E-government melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau
ICT dalam modernisasi administrasi, termasuk komputerisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, pemberian layanan kepada warga dan perusahaan dengan integrasi antar departemen, dan memberikan akses ICT kepada pengguna akhir layanan dan informasi. Kelima, Clayton atau Asian Development Bank. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk meningkatkan efisiensi dan biaya pemerintah, memfasilitasi layanan pemerintah yang lebih nyaman, memberikan akses lebih besar kepada masyarakat, dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada warga negara. Seluruh definisi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keterlibatan warga dalam layanan dan proses pemerintahan. Poin keempat, manfaat e-government. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, yaitu meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, mendukung penerapan konsep good corporate governance. Ketiga, pengurangan biaya administrasi, yaitu mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah dan stakeholder. Keempat, diversifikasi sumber pendapatan, yaitu memberikan peluang baru bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan melalui interaksi dengan pihak berkepentingan. 5. Adaptasi tentang perubahan global, yaitu menciptakan lingkungan masyarakat baru yang dapat cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan seiring dengan perubahan global dan tren yang ada. Dan yang terakhir atau keenam, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan demokratis. Pandangan negara-negara besar ini seperti Amerika dan Inggris melihat e-government sebagai solusi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nasional dan global. Implementasi e-government dipandang sebagai suatu keharusan yang harus dilakukan secara serius dan holistik untuk mencapai keunggulan kompetitif nasional. Selanjutnya adalah bab 2 dengan judul konsep dan visi e-government. Yang pertama, pemicu utama e-government, dan yang kedua adalah visi e-government. Oke, poin pertama yaitu pemicu utama e-government. Yang pertama, era globalisasi. Globalisasi yang datang lebih cepat dari perkiraan membuat isu-isu seperti demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, dan pasar terbuka menjadi fokus utama bagi setiap bangsa. Pemerintah harus reposisi perannya dari fokus internal ke eksternal untuk berinteraksi dengan masyarakat global. Poin kedua yakni kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi atau komputer dan telekomunikasi memungkinkan pembuatan penyebaran data, informasi, dan pengetahuan dengan sangat cepat. Hal ini mengubah peran pemerintah yang sebelumnya terpusat pada pemerintah internal menjadi lebih berorientasi pada masyarakat atau demand side, meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Poin ketiga yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat disebabkan oleh kemajuan industri swasta dalam kegiatan ekonomi. Meskipun sektor swasta meningkatkan kualitas pelayanan, sektor publik tidak mengikuti perubahan tersebut, menciptakan ketidaksetaraan dalam standar kualitas pelayanan. Masyarakat menuntut peningkatan kinerja pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi.
Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat agar pemerintah memperbaiki kinerjanya searah signifikan dengan arah memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang ada. Contohnya, Inggris menggambarkan hubungan antara pemerintah dan teknologi informasi melalui konsep Electronic Service Delivery atau ESD. ESD merupakan cara bagi pemerintah untuk menyediakan layanan melalui media elektronik dan digital kepada masyarakat. Konsep ini berkembang menjadi dasar bagi e-government, di mana pemerintah menggunakan teknologi informasi, terutama internet, sebagai sarana utama untuk berinteraksi dengan masyarakat umum, industri, dan sektor publik lainnya. Inti dari perkawinan antara pemerintah dan teknologi informasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada para stakeholder. Poin kedua yaitu visi e-government. Poin penting pada konsep e-government ini melibatkan 3 kecenderungan utama. Yang pertama yaitu keterbukaan waktu dan akses, yaitu masyarakat memiliki kebebasan memilih waktu dan tempat untuk berinteraksi dengan pemerintah, memungkinkan transaksi atau mekanisme interaksi 24/7. Kedua, kanal akses fleksibel, yaitu masyarakat dapat memilih dari berbagai saluran akses, baik yang tradisional maupun modern yang disediakan oleh pemerintah atau melalui kerjasama dengan sektor swasta atau institusi non-komersial. 3. Peran koordinator pemerintah, yaitu pemerintah berperan sebagai koordinator utama, mirip dengan seorang konduktor orkestra, untuk menciptakan suasana yang kondusif agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Visi e-government setiap negara harus mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai bangsanya. Pahami elemen-elemen penting dalam menyusun visi seperti yang dijelaskan oleh Tony Blaine yang menekankan pelayanan pelanggan yang terpadu, berfokus pada masyarakat dan disediakan melalui berbagai saluran dalam satu pasar ekonomi campuran yang modern. Visi e-government yang baik akan berlandaskan pada 4 prinsip utama, yaitu yang pertama fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kedua, membangun sebuah lingkungan yang kompetitif. Ketiga, memberikan penghargaan pada inovasi dan memberi ruang kesempatan bagi kesalahan. Dan yang keempat adalah menekankan pada pencapaian efisiensi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.